Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar ini dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan tantangan globalisasi. Yang pertama, sebabnya, yang pertama tantangan globalisasi, yang kedua strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi, yang ketiga peran pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sebab yang pertama yaitu tantangan globalisasi, yaitu perubahan nilai dan budaya. Globalisasi membawa gaya hidup materialistis dan hedonis yang dapat melemahkan moral serta identitas Islam. Jadi perubahan nilai keislaman yang diakibatkan oleh tantangan globalisasi itu akan mengikis sedikit demi sedikit identitas keislaman manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi. Adapun tantangan yang kedua itu kemajuan teknologi. Pendidikan Islam harus mampu memanfaatkan secara positif. Yaitu teknologi sekarang sangat berpengaruh terhadap alat peserta didik. Jika peserta didik itu mampu memanfaatkannya dengan baik, maka akan bermanfaat. Tetapi jika teknologi itu digunakan untuk yang tidak maksudnya yang jelek, maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang tidak, krisis identitas dan spiritualitas. Pengaruh budaya global membuat generasi muda kehilangan arah dan nilai keislamannya. Nah, jadi dengan adanya globalisasi ini bisa mempengaruhi generasi muda di zaman sekarang. Karena apa? Karena tidak bisa terlepas dari yang namanya perkembangan zaman, apalagi anak-anak muda sekarang. Nah, maka dari itu termasuk tantangan globalisasi. Selanjutnya, persaingan dan kualitas SDM, yaitu dunia global menuntut SDM yang unggul. Pendidikan Islam harus meningkatkan mutu agar mampu bersaing. Selanjutnya, pengaruh ideologi asing. Maksudnya paham liberalisme dan sekularisme dapat mengaburkan akidah, perlu penguatan pemahaman Islam yang moderat. Selanjutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak meratanya akses pendidikan menjadi tantangan dalam pemerantauan mutu pendidikan Islam. Selanjutnya, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Yang pertama, penguatan akidah akhlak. Jadi perlu menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini agar peserta didik memiliki fondasi iman yang moral dan kuat untuk menghadapi pengaruh global. Kedua, integrasi ilmu agama dan umum. Itu menggabungkan pendidikan agama dengan sains agar lahir generasi muslim yang religius dan cerdas di tingkat global. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Itu dengan cara menggunakan media digital, e-learning dan platform daring sebagai sarana. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas guru dan lembaga pendidikan. Meningkatkan profesionalisme guru serta memperkuat manajemen agar lembaga pendidikan Islam bisa maju dengan agar tidak tertinggal. Selanjutnya, penguatan karakter dan mobilisasi beragama, menanamkan sikap toleran, terbuka dan seimbang. Itu jadi harus seimbang dengan antara muslim dengan muslim, akan tetapi tidak semua harus seimbang. Kita harus terbuka sesuai apa yang mereka tidak perlu mereka tahu apa semuanya, tapi kita perlu terbuka. Yang keenam, pemerataan peningkatan akses pendidikan, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bersikap adil. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum yang relevan, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Jadi mengikuti apa aja kurikulum yang berlaku. Misalkan kurikulum merdeka. Peran pendidikan selanjutnya, peran pendidikan Islam di era globalisasi, yaitu menanamkan nilai dan identitas Islam. Itu membentuk karakter, akhlak, keimanan agar generasi muda tidak terpengaruh oleh budaya global yang negatif. Nah, itu
perannya bisa membentuk karakter peserta didik sehingga tidak terpengaruh oleh global yang negatif. Yang kedua, integrasi ilmu, agama, dan teknologi. Tetap lakukan ajaran Islam dengan penguasaan iptek dan literasi digital agar siap bersaing secara global. Yang terakhir, membentuk sikap kritis dan toleran. Selanjutnya, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.